Namun bagi yang tidak percaya, batu yang telah dijadikan batu penjuru itu justru telah ditolak oleh para pembangun dan telah menjadi batu sandungan bagi mereka, serta karang penghalang bagi mereka. Itulah sebabnya aku merasa senang dalam kelemahan. Lihat, dikatakan, sebab ketika aku lemah, saat itulah aku kuat. Semua papan yang di sebelah utara dan di sebelah selatan, kalau kita menghadap ke timur, berarti di sebelah kiri kita adalah utara, di sebelah kanan kita itu selatan. Ya, ini menghadap ke timur, ya. Nah, itu semuanya ada panjangnya. Kemah itu adalah 30 hasta. Nah, kalau panjangnya 30 hasta, sedang lebar setiap papan adalah 1,5 hasta, berarti harus ada 20 papan di sini. Dan kalau ibu bapak coba hitung nanti ketika dapat bahannya, materi pelajarannya, coba dihitung, pasti 20 papan ini. Nah, 20 papan kali 1,5 hasta, jadi panjangnya seluruh kemah ini, ya, tabernakel yang berupa kemah itu ada 30 hasta. Lalu lebarnya itu disebutkan 10 hasta. Lebar kemah itu 10 hasta. Jadi seluruh kemah ini, ya, panjangnya 30, lebarnya 10. Nah, katanya dari 10 itu ada 6 papan yang lebarnya 1,5 hasta. Nah, kalau 6 papan yang lebarnya 1,5 hasta, berarti total lebar papan-papan ini, kalau dijumlah itu jadi 9 hasta, betul ya? 6 kali 1,5, 9 hasta. Sisanya masih 1 hasta lagi. Nah, 1 hasta lagi itu dibagi untuk yang ujung, di sudut yang di utara dan sudut di selatan, ya, itu berarti setengah-setengah hasta. Kita abaikan tebalnya papan. Kita abaikan tebalnya papan aja ya. Tapi kalau ada tebalnya papan harus diukur juga, itu berarti kurang dari 0,5 hasta. Saudara, 1 hasta itu kira-kira setengah meter, ya, 45 cm. Begitu kalau setengah hasta berarti 22 cm, 22,5 cm, ya. Atau ya, kalau 22,5 cm itu bisa lebarnya papan itu bisa 2 jengkal lebih, ya. Nah, saudara-saudara, jadi masih bisa ini 1 papan kali setengah hasta, lalu di sini 1 papan lagi kali setengah hasta lagi, berarti keduanya kalau 2 papan, ini 1 dan 2, berarti 1 hasta. Nah, ini total jumlahnya 10 hasta. Kalau gambarnya seperti ini, ukuran terpenuhi, ya. Nah, pertanyaan tentang ukuran terpenuhi. Betul ya, Ibu Bapak dan Saudara ya? Oke, kita lanjutkan ya. Kita mau lihat maknanya sekarang. Oke, maknanya. Yang pertama, papan sudut itu mengacu pada Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Batu penjuru bagi berdirinya umat percaya, gereja, eklesia. Efesus 2 ayat 20 mengatakan yang dibangun, jadi gereja itu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Yeshua HaMasyiah sendiri yang menjadi batu penjurunya. Jadi batu penjuru bagi pembangunan gereja, berdirinya gereja, gereja yang universal, termasuk juga gereja-gereja lokal saudara, gereja sinodal juga, itu batu penjurunya adalah Yeshua HaMasyiah sendiri, gitu ya. Oke, berikutnya, saudara-saudara, yang kedua, gereja tidak akan dipermalukan kalau dibangun berdasarkan batu penjuru Yesus Kristus. Dia batu karang yang teguh, ya. Tapi bagi yang tidak percaya, jadi bagi yang percaya, mereka membangun kehidupan rohaninya menjadi gereja yang dibangun dengan batu penjuru Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, mereka tidak akan dipermalukan. Jadi percayalah, saudara, saudara tidak akan dipermalukan pada waktu saudara berada di pintu-pintu gerbang untuk berdialog, berdebat atau berdiplomasi, saudara tidak akan dipermalukan gitu pada waktu berbicara di pintu-pintu gerbang, karena kita semua juga merupakan para tua-tua kota, saudara-saudara ya. Jadi kita tidak akan dipermalukan. Nah, namun bagi orang yang tidak percaya, Yeshua tidak menjadi batu penjuru bagi mereka.
melainkan menjadi batu sandungan. Ya, jadi bagi orang-orang Yahudi yang pada waktu itu menolak Yesua, mereka tersandung sampai sekarang. Makanya ada begitu banyak orang Yahudi yang belum percaya pada Mesias mereka yang sudah datang, yaitu Yesua HaMasiah. Coba kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 6 sampai 8. Ayat 6. Sebab hal itu pun tercantum dalam kitab suci. Lihatlah, aku meletakkan di Sion batu penjuru utama yang terpilih, yang berharga. Maka orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi Yesua itu betul-betul berharga, darahnya itu sangat mahal sekali, ya. Dan dia untuk pembangunan tubuh Kristus, yaitu gereja di seluruh dunia ini, dia jadi batu penjuru utama yang berharga sekali, oke? Dan kalau kita percaya, kita tidak akan dipermalukan. Ayat 7. Jadi bagi kamu yang percaya, batu itu adalah batu yang berharga. Namun bagi yang tidak percaya, batu yang telah dijadikan batu penjuru itu justru telah ditolak oleh para pembangun. Nah, yang tidak percaya, mereka membangun imannya kan, membangun tidak atas dasar batu penjuru Yesua HaMasiah. Nah, makanya ayat 8 mengatakan, dan telah menjadi batu sandungan bagi mereka, serta karang penghalang bagi mereka. Jadi, saudara, beting-beting itu adalah karang-karang yang menghalangi kalau sebuah kapal mau masuk ke pelabuhan, kalau sampai tidak diberi batasan di mana ada beting-beting, ada karang penghalang itu, maka kapal ini bisa karam sebelum masuk ke pelabuhan. Nah, jadi itu banyak orang Yahudi yang terkendala, tersandung oleh karang penghalang. Jadi Yesua menjadi seperti karang penghalang bagi mereka. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak percaya kepada firman yang menentukan arah tujuan mereka. Jadi, saudara-saudara, kalau mereka percaya, oh ini ada batu penjuru, mari kita dirikan kehidupan iman kita berdasarkan batu penjuru ini. Kita ikut arahnya, kita ikutin, batu-batu lainnya diletakkan berdasarkan arah yang ditunjuk oleh batu penjuru itu, maka kita bisa jadi bangunan yang hebat, bangunan yang kuat. Oke, nah saudara-saudara, jadi itulah makna dari papan-papan sudut. Oke, papan-papan sudut. Papan-papan sudut yang jumlahnya 8, saudara-saudara, jangan lupa jumlahnya 8 tadi ya. Coba lihat gambarnya lagi. Di sudut belakang dari sebelah utara itu ada 2, di sudut belakang dari sebelah selatan ada 2, di sudut depan dari sebelah utara ada 2, di sudut depan dari sebelah selatan juga ada 2. Total ada 8 papan. Papan-papan sudut. Dan itu tertulis dalam data yang kemarin kita sudah pelajari. Oke. Nah, mari kita lanjutkan dengan makna rohani palang-palang sekarang. Makna rohani palang-palang. Makna rohani palang-palang. Jadi palang-palangnya itu coba saudara hitung ya. Satu sisi itu palangnya ada 5. 1, mari sama-sama hitung. 2, 3, 4, dan terhapus. 5 itu yang dari ujung terus tidak terputus sampai ke ujung. Nah, ada yang menafsirkan gambarnya seperti ini. Palang-palang itu ada 5. 1, 2, 3, 4, dan 5 yang dari ujung ke ujung. Tapi ada pula yang menafsirkannya seperti ini, Ibu Bapak dan Saudara. Ya. Ini 1 palang, ini palang yang kedua, ini palang yang ketiga, dan ini palang yang keempat, dan akhirnya ini palang yang kelima. Nah, jadi di satu sisi ada 5 palang. Tapi palang yang kelima itu adalah palang yang dari ujung sampai ke ujung. Palang yang mengikat seluruh dari papan-papan itu. Kalau palang 1, palang 2, palang 3, palang 4 itu hanya mengikat sebagian-sebagian saja dari papan-papan yang ada. Di sisi utara misalnya, ada 5 palang. Di sisi selatan, sama 5 palang juga. Dan di sisi barat bagaimana? Sama 5 palang juga, walaupun lebih kecil. Ya, papannya cuma ada 6, tapi tetap diikat oleh 5 palang. 1 palang, 2 palang, 3 palang,
4 palang, dan 5 palang yang mengikat seluruh 6 papan ini. Oke? Nah, jadi Ibu Bapak dan Saudara, kita melihat di sini bahwa di bagian barat ada 5 palang, utara dan selatan 5 palang, sudah ada 15 palang. Palang itu ternyata cuma ada 15, sebab di bagian timur tidak ada palang. Mengapa? Saudara pasti tahu mengapa tidak ada palang. Karena tidak ada papan yang harus dipalangi, betul ya? Di sebelah timur itu adalah pintu kemah. Jadi tidak ada papan-papan itu. Nah, sekarang apa maknanya palang-palang ini bagi kita yang mempelajari tabernakel? Pertama, angka 5, karena 5 palang ya, utara 5 palang, selatan 5 palang, barat 5 palang. Angka 5 adalah angka anugerah. Hanya anugerah Tuhan sajalah yang bisa mengukuhkan kehidupan semua kita. Saudaraku mungkin ditanya, kenapa kok angka 5 jadi angka anugerah? Ya, angka anugerah itu pertama-tama satu hal saja, coba kaitkan dengan luka-luka di tubuh Hamasiah Yesua. Ya. Luka di kaki itu dianggap satu, luka di tangan dianggap satu luka, luka di kepala dianggap satu luka di lambung itu dianggap satu luka, dan luka di punggung itu dianggap satu luka. Jadi ada 5 luka yang dialami oleh Yesua Hamasiah. Nah, karena itulah maka Hamasiah yang mengalami luka-luka itu karena Bapak Yahweh menganugerahi Hamasiah bagi kita untuk jadi kurban penghapus dosa dan penebus salah bagi kita. Nah, jadi hanya anugerah Tuhan sajalah, artinya palang-palang itu, yang bisa mengukuhkan kehidupan semua kita. Semua kita sebagai apa sih? Sebagai papan-papan tabernakel. Dan kalau tidak diberi palang-palang yang mengokohkan kita, maka kita gampang rubuh, Ibu Bapak dan Saudara. Ya, walaupun memang kita punya alas tumpuan, tapi palang-palang itu akan membuat kita tetap menyatu rapi. Tanpa palang mungkin ada lowongan-lowongan, ada yang tergeser ke kanan, ada yang tergeser keluar, ada yang tergeser ke dalam, sehingga sinar matahari, binatang, serangga bisa masuk ke dalam tabernakel itu. Tapi ini semua rapat karena semuanya dipalang, kokoh. Oke? 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 mengatakan, namun dia berfirman, kepadaku cukuplah anugerahku bagimu. Sebab dalam kelemahanlah kita ini kayu-kayu papan tabernakel itu, papan-papan tabernakel, kita ini punya kelemahan. Kita nggak bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Jadi nggak bisa mandiri dalam hal hidup rohani. Nah, saudara, mungkin saudara mandiri dalam hal mencari nafkah, saudara mandiri dalam hal bisnis, ya mungkin gitu ya. Tapi untuk masuk surga, saudara nggak bisa mandiri. Saudara memerlukan anugerah Tuhan, betul ya? Nah, dalam kelemahanlah kuasa Yesus disempurnakan. Karena itu dengan senang hati, aku, Paulus, akan lebih bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Hamasiah, kuasa Kristus, dapat tetap ada padaku. Nah, itu arti yang pertama, angka 5-nya yang diambil. Lalu angka 5 itu juga bicara tentang 5 karunia pelayanan. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-11 dikatakan ada rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Bagaimana saudara menghafal kelima ini? Gampang. Pakai jari jemari saudara. Rasul itu yang paling jempolan. Nabi ini penunjuk jalan, ini ya, yang memberi nubuat-nubuat ini, nabi, oke? Lalu penginjil ini yang paling tinggi. Jadi kalau seorang penginjil sedang menginjil, 2 juta orang bisa mendengar. Rehab Bongke misalnya, 2 juta orang bisa mendengar. Ya, sedangkan rasul mungkin yang mendengarkan cuma 100 orang, 200 orang. Tapi penginjil itu bisa 2 juta orang sekali hadir di Afrika, Rehab Bongke. Ya, nah penginjil yang paling tinggi nih, jari tengah. Ya, jangan lupa jempol adalah rasul, telunjuk adalah nabi, jari tengah adalah penginjil, dan jari manis itu gembala, saudara-saudara. Jangan lupa, gembala itu adalah pribadi yang menerima siapapun. Walaupun udah dikasih tahu sama penginjil, awas hati-hati Pak Gembala,
itu dulu staf saya, tapi sekarang sudah begini begitu katanya. Tapi gembala ini selalu bisa menerima gitu ya, ngayomi. Ya kalau dia bertobat gitu. Kalau nggak bertobat ya akhirnya gembala ini juga yang ya tersakiti, namun dia bisa melepaskan rasa sakitnya karena dia gembala. Oke? Dan terakhir pengajar, pakai jari kelingking, guru pengajar. Kenapa pakai jari kelingking? Karena jari kelingking itu yang sering korek kuping. Korek-korek kuping itu maksudnya supaya bisa lebih mendengar lagi gitu ya. Dan enak kalau korek-korek kuping pakai jari kelingking itu. Begitupun ajaran-ajaran yang disampaikan. Seperti saudara sekarang sedang belajar tabernakel. Ada banyak yang bilang, wah enak Pak, gitu. Walaupun ada juga yang mungkin nggak suka ya. Nah, tapi itulah pengajar, saudara-saudaraku. Dia harus mampu menyajikan pengajarannya dengan menarik dan enak didengar, gitu ya. Nah, sehingga ada guru-guru palsu yang memang pinter banget mengeksploatir firman, gitu ya, sehingga kelihatannya menarik, padahal mereka palsu. Nah, hati-hati, saudara. Oke, jadi Efesus 4 ayat 11 mengatakan, dia sendirilah yang telah memberikan para rasul, jadi Yesus sendiri yang telah memberikan para rasul atau Elohim sendiri, para nabi, para penginjil, ayo jari apa nih para penginjil? Jari tengah. Para gembala, jari manis. Dan para pengajar, guru, jari kelingking ya. Jadi para rasul, jari jempol, para nabi, jari telunjuk. Oke, nah sekarang yang ketiga, dalam Kisah 2 ayat 42, palang yang mempersatukan persekutuan itu, jadi palang yang mempersatukan gereja itu, ternyata ada 4 palang di sana, 4 palang yang pendek-pendek, 1 palang pengajaran para rasul. Kita baca dulu Kisah 2 ayat 42 ya. Demikianlah mereka hidup dengan terus bertekun dalam pengajaran para rasul. 1, ini palang pengajaran para rasul. 2, palang persekutuan. Dalam persekutuan, itu palang persekutuan. Ini palang-palang yang pendek semua nih. Kemudian dalam pemecahan roti, palang pemecahan roti. Dan dalam doa, palang doa bersama. Oke? Nah, ini mesti ditambah dengan Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14 bunyinya apa? Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat kesempurnaan. Jadi palang yang panjang dari ujung belakang sampai ujung depan, itu adalah palang kasih. Palang yang mempersatukan dari ujung ke ujung. Nah, jadi saudara, itu pengertian palang-palang secara rohani bagi kita semua. Berikutnya, 6 Romawi dan 7 Romawi pun dijadikan satu. 6 Romawi, tinggi papan 10 hasta, itu punya makna rohani, saudara-saudara. Ya, tinggi papan 10 hasta itu punya makna rohani, dan 7 Romawi, gelang-gelang emas juga punya makna rohani. Apa makna rohaninya dari tinggi papan 10 hasta? Tinggi papan 10 hasta, nah ini kita lihat ya, papan ini dari ujung sampai ke bawah itu 10 hasta. 10 hasta. Jadi tinggi 10 hasta itu menggambarkan apa? Atau berbicara tentang apa? Angka 10 dulu. Angka 10 adalah angka kesempurnaan aturan ilahi. Angka 7 juga angka kesempurnaan dari penciptaan ilahi atau ya pemerintahan ilahi. Tapi angka 10 adalah angka kesempurnaan dari aturan ilahi, karena kita manusia pertama-tama mendapatkan 10 perintah ya, 10 commandment. Oke? Nah, artinya apa, saudaraku? Semua kita, anak-anak Tuhan, ada dalam ukuran yang sama, yaitu dalam ukuran firman kebenaran. Jangan sampai kita tidak memelihara firman kebenaran, maka kita nggak jadi 10 hasta. Kalau kita lebih pendek, maka pembangunan tubuh Kristus itu akan jomplang. Tabernakel itu nggak bisa jadi kalau yang satu papan cuma 9 hasta gitu. Oke, jadi seharusnya kita kudus dan dalam kebenaran. Firman Yahweh adalah kebenaran. Firman Yesua itulah kebenaran. Kita semua diukur dengan firman kebenaran ini, saudara-saudaraku. Oke? Nah, berikutnya, yang kedua, makna keduanya. Ini bicara tentang kedewasaan rohani. Kalau kita mencapai angka 10, itu angka sempurna, angka kedewasaan.
kepenuhan Hamasia, kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 13, coba kita baca. Supaya kita semua tiba pada kesatuan iman dan pengenalan penuh akan Putra Elohim, sehingga menjadi manusia sempurna, karena mencapai taraf kedewasaan berdasarkan kepenuhan Kristus. 10 itu kepenuhannya Tuhan, ya. Jadi kalau kita bisa mencapai tinggi papan 10, itu berarti kita sudah mencapai kepenuhan Kristus. Tapi semua itu, saudara-saudaraku, dicapai melalui penderitaan. Jadi papan itu kita bisa berdiri, dipotong 10 cm. Itu melalui penderitaan, saudara-saudaraku. 1 Petrus 5 ayat 10, coba kita baca dulu. Kiranya Elohim segala anugerah yang telah memanggil kita ke dalam kemuliaannya yang kekal, di dalam Hamasyah Yesua, akan memulihkan, meneguhkan, menguatkan, dan menopang kamu setelah sekian lamanya menderita. Di dalam hidup ini, saudara-saudaraku, walaupun Kristus menjanjikan kemenangan gilang gemilang, lebih dari pemenang, walaupun Kristus menyatakan bahwa Dia akan memberi kepada kita kehidupan, hidup yang berkelimpahan, bukan berarti tanpa penderitaan, saudara-saudaraku. Jangan sampai lupa ini, ya, tubuh kita bisa terkena penyakit. Jangan sampai lupa, saudara-saudara, jangan sembarangan hidup. Wah, enggak, Pak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesua Hamasyah, kita terbebas dari penyakit-penyakit yang melanda Mesir. Oke, saudara-saudaraku, itu bisa kita perkatakan dengan iman. Tetapi terkadang Tuhan mendidik kita itu melalui hal-hal yang semacam itu, bukan karena Dia senang melihat kita menderita, bukan. Tetapi itu adalah supaya kita lebih bergantung pada Dia dan lebih memunculkan kemuliaan-Nya, sehingga ketika kita mulia juga, maka kita jadi berkat bagi orang lain, saudara-saudara. Jadi ini bicara tentang kedewasaan rohani, ya. Ya, ayatnya ada kok. Setelah sekian lama kita menderita, oke? Nah, kemudian saudara-saudaraku, dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10, itulah sebabnya aku merasa senang dalam kelemahan. Lihat, sekali Rasul Paulus sekalipun, dia mengatakan senang dalam kelemahan. Wah, ini aneh, saudara-saudaraku. Kita punya Injil kan kabar baik, yang tidak memberitakan tentang derita, sengsara, tapi kelepasan, kemerdekaan, kemenangan, kekuatan. Kok Paulus sendiri bilang senang dalam kelemahan, nah, dalam hinaan, dalam kesesakan, dalam penganiayaan, dan dalam kesulitan, demi Hamasyah. Kalau kita mengalami derita ini demi Kristus, saudara, dikatakan, sebab ketika aku lemah, saat itulah aku kuat. Jadi kelemahan kita, saudara-saudara, waktu merasa menderita bersama Hamasyah, demi Hamasyah, maka ada kekuatan yang menopang kita, saudara-saudaraku. Kekuatan Hamasyah itu pengalaman yang seharusnya kita alami. Karena mengalami kekuatan Hamasyah itu, saudaraku, saudara akan terkagum-kagum. Saudara akan terheran-heran, saudara-saudara. Dan itu yang akan membuat kita hidupnya berkelimpahan nantinya. Jadi berkat bagi siapapun. Oke, nah ini ada contoh. Yakub, ya, Israel, ditipu oleh Laban, bapak mertuanya. Ayo, istrinya Yakub siapa saja? Lea dan Rahel, ya. Jadi Laban itu telah menipu 10 kali kepada penghasilannya Yakub dalam Kejadian 31 ayat yang ke-7. Tetapi ayahmu telah menipu aku dan mengubah upahku 10 kali. Namun Elohim tidak membiarkan dia berbuat jahat. 10 kali, itu angka apa? Ya, angka kesempurnaan, ya, angka kesempurnaan, ya. Dan hal ini penipuan-penipuan yang sampai puncaknya, sampai sempurna itu 10 kali, ini yang membuat Yakub menjadi matang, menjadi bertanggung jawab terhadap keluarganya untuk bisa mandiri dari Laban. Perhatikan ya, mandiri dari Laban, tapi bergantung kepada Yahweh saja. Ya, jadi mandiri dari Laban, mandiri dari dunia, bergantung kepada Tuhan. Kejadian 31 ayat 42, seandainya Elohim ayahku, Elohim Abraham, yang disegani Ishak, tidak menyertai aku,
tentulah paman sudah menyuruhku, ini mestinya panggilnya bukan paman lagi ya, panggilnya mestinya bapak mertua gitu ya. Tapi sama sih, karena memang Laban itu juga pamannya dari Yakub, sudah menyuruhku pergi dengan tangan kosong. Jadi pamannya bisa aja bikin curang, pergi kamu nggak bisa dapat apa-apa lagi, bisa diusir begitu saja. Tetapi Elohim telah memerhatikan kesengsaraanku. Halo, itu ada suara. Elohim telah memerhatikan kesengsaraanku dan jerih payah tanganku. Maka dia telah menjatuhkan putusannya tadi malam. Jadi yang membela Yakub sehingga memperoleh harta yang berlimpah itu, karena apa? Karena Elohim membela dia. Oke? Sekarang, apa makna dari gelang-gelang emas? Halo, apakah suara saya masih terdengar? Dengar. Sekarang, Ya. Pak. Oke. Tutup lagi ya. Semua tutup lagi ya. Matikan lagi ya. Oke. Suaranya dimatikan. Di-mute ya. Oke. Sekarang makna dari gelang-gelang emas. Apa makna rohani dari gelang-gelang emas? Apa sih yang disebut gelang-gelang emas itu? Gelang-gelang adalah yang mengikat antara papan-papan tabernakel dengan palang-palang. Jadi palang terikat kepada papan-papan melalui gelang-gelang. Jadi gelang ini yang hitam ini gambarnya ya. Ini yang saya pakai garis panah, ini gelang-gelang emas, ini gelang emas, ini gelang emas, ini gelang emas, ini gelang emas. Dan semua yang hitam-hitam ini gelang emas. Kenapa warnanya hitam? Sekedar untuk membedakan dari warna papan dan palang yang sudah berwarna emas. Sebab kalau ini dikasih warna emas, nggak kelihatan jadinya gelangnya gitu ya. Padahal ini pun adalah emas, oke? Gelang ini pun adalah emas ya, oke. Nah, gelang atau cincin ya, tapi lebih banyak diterjemahkan gelang. Baik, nah mari kita lihat gelang-gelang emas itu maknanya apa. Gelang-gelang emas itu bicara tentang kasih yang tidak pernah gagal dan tidak pernah berakhir. Jadi emas itu ya, pengikat emas itu, cincin emas itu bicara tentang kasih yang mengikat seorang suami dengan seorang istri. Oke? Jadi 1 Korintus 13 ayat 8 mengatakan kasih tidak pernah gagal. Nubuat bisa dihapuskan, bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan dilenyapkan, tapi kasih never fail dan long lasting. Oke? Berlangsung selamanya ya, forever and ever. Jadi lihat, kasih itu never fail dan forever. Ya, 1 Korintus 13 ayat 8. Nah, inilah yang membicarakan tentang gelang atau cincin ya. Cincin itu terbuat dari emas dan itu adalah bicara tentang kasih yang tidak pernah gagal dan tidak pernah berakhir. Lalu, kasih inilah pengikat erat persekutuan orang-orang percaya, sama seperti suami istri diikat oleh cincin itu. Jadi gelang itu pengikat, saudara-saudara, tadi gambarnya sudah lihat ya. Gelang ini adalah pengikat antara persekutuan orang percaya dengan palang yang menguatkan mereka gitu. Oke. Nah, jadi saudara-saudaraku, gelang itu adalah pengikat erat persekutuan orang percaya. Dan itu adalah kasih, saudara-saudara. 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan begini, jika seseorang berkata, aku mengasihi Elohim, namun ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Sebab orang yang tidak mengasihi saudaranya yang ia lihat, bagaimana mungkin ia mengasihi Elohim yang tidak ia lihat. Jadi saudaraku, kalau kita betul-betul merasa bersaudara dengan sesama orang percaya yang lain, maka kita harus gunakan pengikat satu-satunya, yaitu kasih. Kalau kita bilang, aku mengasihi Tuhan, maka kita harus mengasihi sesama kita. Apapun persepsi dia tentang doktrin, mungkin berbeda dengan saudara, saudara harus tetap mengasihi dia, karena itu yang disebut saudara. Ya, oke? Nah, yang kedua, saudara, gelang-gelang itu menunjukkan tempat kita masing-masing dalam gereja. Jadi gelang-gelang itu tertentu ditaruhnya, saudara-saudaraku, enggak dijadikan satu. Gelang yang begitu banyak dijadikan satu, gitu, enggak. Tapi tertentu dipasangnya.
Jadi ini yang menyebabkan kita punya penafsiran bahwa itu adalah tempat kita masing-masing dalam gereja, ya. Bisa jadi berbeda-beda, tapi dalam kasih kita bisa memahami satu sama lain. Jadi karena tempatnya beda, tempat kedudukannya, karena latar belakangnya beda mungkin, saudara, penafsirannya terhadap firman, dia dari sudut sini, saya dari sudut sini, berbeda. Sama seperti orang buta yang memegang gajah. Mereka yang memegang di depan, memegang belalainya, bilang gajah itu seperti ular. Yang memegang buntutnya, yang ada itunya, mereka bilang gajah itu seperti sapu, gitu. Yang memegang badannya, gajah itu seperti tembok. Yang memegang kakinya, gajah itu seperti tiang, katanya. Seperti pohon kayu, ya. Dan yang memegang kupingnya, gajah itu seperti tetampah, katanya. Nah, itu artinya letak yang berbeda-beda itu bisa bisa membuat kita saling berbeda. Namun sekalipun saling berbeda, kita harus bisa saling memahami satu sama lain. Lihat nih Paulus nih, coba bayangkan saudara, betapa hebatnya moderatnya Paulus gitu ya. Lalu bagaimana? Bagaimanapun juga Kristus Hamasiah diberitakan, entah dengan kepura-puraan atau dalam kebenaran, dalam semuanya itu aku tetap bersuka cita, bahkan akan terus bersuka cita. Wah, ini kelihatannya ekstrim sekali ini Paulus ya. Oke, jadi kalau ada orang memberitakan firman tapi dengan maksud tertentu, ya udahlah, yang penting firman diberitakan gitu saja. Wah, kenapa Pak Yahya bikin YouTube? Cari uang ya Pak? Iya. Nah, orang itu harus menerima saya walaupun saya mau cari uang dengan YouTube gitu saudara. Ya, oke. Nah saudara, jadi yang penting saya memberitakan firman di situ. Nah, oke, jadi mengenai tinggi papan-papan, 10 hasta, dan gelang-gelang emas, maknanya sudah kita bahas. Berarti selesailah sudah tentang papan-papan dinding tabernakel. Sekarang kita beralih ke bab 7. Jadi bab 6 kita membahas apa? Papan-papan dinding tabernakel. Oke? Bab 7 kita membahas meja roti sajian. Saudara boleh tepuk tangan dulu, walaupun nggak kedengaran sama saya. Karena kita sudah memasuki bab 7. Oke, meja roti sajian. Nah, mari kita mulai dengan data-datanya dulu ya, saudara ya. Data-datanya, meja 4 kaki. Jadi jangan lupa, meja roti sajian itu bukan meja 3 kaki, bukan meja 1 kaki atau 2 kaki, tapi meja 4 kaki yang terbuat dari kayu akasia, disalut emas, panjangnya 2 hasta, lebarnya 1 hasta, tingginya 1,5 hasta. Bagaimana saudara bisa memikirkan dia meja 4 kaki? Dari panjang dan lebarnya. Karena dia persegi, saudaraku, dan zaman dulu belum dikenal meja 2 kaki itu ya, yang cuman di ujung-ujungnya. Pasti yang diberi kekuatan ada di sudut-sudutnya, di rusuk-rusuknya, ditaruh kaki gitu ya. Jadi meja 4 kaki itu ya, bukan meja 1 kaki. Kalau meja 1 kaki itu meja bulat di kafe-kafe, di tengahnya 1 kaki aja gitu. Kemudian pakai alas tumpuan. Ini meja 4 kaki, saudara ya. Meja 4 kaki yang terbuat dari kayu akasia, disalut emas, panjangnya 2 hasta, lebar 1 hasta, tinggi 1,5 hasta. Jadi kalau panjangnya 2 hasta, menurut saudara-saudara, berapa nih panjangnya meja itu? 1 hasta adalah kira-kira 0,5 meter. Kalau 2 hasta, 1 meter, saudara. Kira-kira panjang itu 1 meter. Meja yang panjangnya 1 meter, saudara tahu kira-kira ya? Oke. Dan lebarnya 0,5 meter. Tingginya 3/4 meter. Oke. Sekelilingnya diberi bingkai emas seperti mahkota. Nah, nanti penafsirannya beda-beda nih, saudara. Coba kita lihat dulu gambarnya. Dan inilah orang yang menggambar dengan penafsiran seperti dia maksudkan. Ya, ada mahkotanya. Ya, ada mahkotanya. Ini mahkotanya. Oke. Bingkai emas berupa mahkota. Nah, ini sekelilingnya ini mahkota. Oke. Nah, ini. Baik, berikutnya. Kita baca dulu ayatnya. Haruslah engkau membuat sebuah meja dari kayu akasia yang panjangnya 2 hasta, lebarnya 1 hasta, dan tingginya 1,5 hasta. Haruslah engkau menyalutinya dengan emas murni.
Pada bagian atasnya haruslah kau buat bingkai emas bagai mahkota sekelilingnya. Bingkai emas bagai mahkota sekelilingnya. Nah, udah gambarnya tadi ya. Lalu ada perintah juga dalam ayat 25, Keluaran 25, dibuat profil tepi selebar telapak tangan dan sekelilingnya diberi bingkai emas seperti mahkota. Nah, mulailah penafsiran terjadi di sini. Profil tepi itu yang mana nih ya? Ya, di LAI ditulisnya jalur tepi ya. Bill pakai kata profil tepi. Oke? Nah, ada yang menafsirkan profil tepi ini dari atas ke bawah, saudara-saudaraku, sebesar telapak tangan. Lalu karena profil ya dibuatlah ukiran-ukirannya karena profil ya, dibuat ukiran-ukirannya. Nah, ada yang menafsirkan seperti ini. Oke, yuk kita lihat penafsiran berikutnya. Ayatnya dulu dibaca. Haruslah kau buat profil tepi selebar telapak tangan di sekelilingnya. Juga haruslah kau buat bingkai emas di sekeliling ujung profil tepi itu. Nah, jadi ada yang menafsir kedua, ya. Jadi dari meja ini yang sudah punya mahkota, lalu dibuat jalur tepi di dalamnya, 1 jengkal, dan seluruh jalur tepi atau profil tepi ini diprofilin ya, digambar, itu punya mahkota juga, dibatasi dengan mahkota juga, mahkota sekelilingnya. Oke, ini tafsiran yang kedua. Jadi jalur tepinya adalah di sini, sebesar telapak tangan. Kalau tadi jalur tepinya ada yang ke bawah, kalau ini jalur tepinya adalah yang ini. Nah, mana yang betul kita masih nggak tahu gitu. Lalu ada 4 gelang emas di keempat rusuknya, di pangkal kaki-kakinya. Keluaran 25 ayat 26. Haruslah kau buat 4 gelang emas dan haruslah kau pasang gelang-gelang itu pada keempat rusuknya, di keempat kakinya. Nah, ini bukti bahwa meja roti sajian adalah meja 4 kaki ya, karena ada ayatnya yang bilang 4 kakinya. Oke? Nah, jadi harus kau buat 4 gelang emas. Coba kita lihat gambarannya kira-kira seperti apa. Nah, ini. Ada 4 gelang emas, 1, 2, 3, 4 di belakang sana nggak kelihatan ya. Nah, 4 gelang emas ini itu ada di pangkal kaki, bukan di ujung kaki ya, di pangkal kaki, dekat ke profil tepi ini. Oke, jadi ini profil tepi yang pakai jalur di sini nih. 1 telapak tangan, di dalamnya dibikin mahkota lagi. Yang ini udah punya mahkota yang di luar, ya. Bingkai mahkota, sebagai mahkota. Bingkai emas sebagai mahkota. Nah, terpasang pada atau dekat profil tepi, Keluaran 25 ayat 27. Pada profil tepi itu haruslah gelang-gelang itu terpasang untuk tongkat-tongkat pengusung meja roti sajian. Nah, kalau gambar yang barusan, ini agak sulit. Pada profil tepi itu, harusnya di sini haruslah terpasang gelang. Jadi nggak mungkin, makanya orang bilang profil tepinya yang menurun ke bawah. Pada profil tepi itu ada gelang-gelang gitu ya. Nah, ini yang sulitnya, saudara-saudara. Jadi coba kita lihat ya gambarnya. Nah, kalau profil tepinya yang dimaksud adalah ke bawah, di meja roti sajian itu dibuat bingkai emas berupa mahkota, profil tepinya juga pakai bingkai emas juga berupa mahkota, tapi terbalik ke bawah ya. Nah, kalau seperti ini profil tepinya, maka ayat yang terakhir itu kita baca, itu pas. Karena keluar gelangnya di profil tepinya. Pada profil tepi itu dibuatlah gelang-gelang ya di keempat rusuknya ya, di pangkal kaki meja tersebut. Nah, yang mana jadi yang benar? Masih nggak tahu yang mana yang benar, saudara-saudara. Jadi orang Israel pun ketika harus membuat replika, mereka pun ada bermacam-macam pemikiran gitu ya. Nah, oke, karena mereka toh nggak punya peralatan itu sekarang, udah nggak kelihatan lagi di mana adanya gitu. Nah, baik, coba kita lihat ya, ayat 28 sekarang. Untuk kedua tongkat pengusung mengangkut meja roti sajian. Jadi gunanya 4 gelang ini
untuk kedua tongkat pengusung mengangkut meja roti sajian tersebut. Berarti, coba kita baca dulu ya. Keluaran 25 ayat 28. Haruslah engkau membuat tongkat-tongkat pengusung dari kayu akasia yang menyalutnya dengan emas untuk mengusung meja roti sajian itu. Kalau gelangnya ada 4, tongkatnya cuma 2, berarti 1 tongkat akan masuk ke dalam 2 gelang ya. Oke, nah ini gambarnya. 1 tongkat masuk ke dalam 2 gelang. Nah, oke ya. 1 tongkat, ini 2 tongkat masuk ke dalam 1 tongkat masuk ke dalam 2 gelang. Baik, berikutnya. Ada perkakas tambahan juga. Jadi jangan lupa meja roti sajian punya perkakas tambahan. Coba dalam pelajaran apa, benda apa yang punya perkakas tambahan, ingat nggak? Nah, ingat ya? Mezbah, kurban, bakaran ya, atau mezbah tembaga. Oke, ingat ya. Nah, sekarang dalam meja roti sajian ada perkakas tambahan, yaitu pinggan-pinggan, mangkuk-mangkuk, kendi-kendi, dan cawan-cawan. Keluaran 25 ayat 29. Ini dia. Apa yang disebut pinggan? Pinggan adalah yang ini. Oh, sorry. Nah, ini pinggan yang merah ini. Ini pinggan. Di atas pinggan ini ditaruhlah roti. Ini pinggan-pinggan. Kemudian cawan yang mana? Nih cawan-cawan yang ada di atas ini. Ya, cawan-cawan yang ada di atas. Cawan ini bisa diisi dengan kemenyan, ya. Entah apakah cawan ini juga diisi dengan anggur, ya. Tapi cawan ini diisi dengan kemenyan pada umumnya. Lalu kendinya yang mana? Ini yang paling tinggi, ini kendi. Mangkoknya yang mana? Ini mangkoknya. Ya. Nah, ini kedua hal ini biasanya dipakai untuk persembahan curahan. Oke. Jadi itu dia gambarnya, ayatnya. Untuk melaksanakan persembahan curahan, haruslah kau buat pinggan-pinggannya, mangkuk-mangkuknya, kendi-kendinya, dan cawan-cawan kurbannya dari emas murni. Jadi ada dalam mezbah meja roti sajian, meja roti sajian itu ada pelaksanaan persembahan curahan, jangan sampai lupa ya. Oke, kita hanya mengingatnya itu adalah persembahan sajian saja, ya, sajian saja. Tapi sebetulnya di situ juga dilakukan persembahan curahan. Oke, nah kita lanjutkan dengan roti-roti sajiannya. Roti-roti sajiannya itu terbuat dari tepung yang terbaik. Roti sajiannya terbuat dari tepung yang terbaik, ditata di atas meja menjadi 2 tumpukan, yang per tumpuknya itu ada 6 roti bundar. Keluaran 25 ayat 30. Lalu di atas meja roti sajian itu haruslah engkau menyusun roti sajian di hadapanku terus-menerus. Imamat 24 ayat 5 dan 6. Engkau harus mengambil tepung terbaik dan membuat 12 roti bundar dengannya. Setiap roti bundar haruslah terbuat dari 2/10 eva. Tepung terbaik ya. Engkau harus menatanya di atas meja emas di hadapan Yahweh menjadi 2 tumpuk. Setiap tumpuk terdiri dari 6 buah. Jadi setiap tumpuknya 6 roti bundar. Oke. Dan di atas setiap tumpukan ditaruh kemenyan. Imamat 24 ayat 7. Di atas ini rotinya ya 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Oke. Dan di atas tumpukan itu engkau harus menaruh kemenyan murni untuk menjadikan roti itu sebagai persembahan ingatan, suatu persembahan api-apian bagi Yahweh. Nah, jadi di atas rotinya ditaruh kemenyan. Nah, kemenyan ini, saudara, ini adalah untuk persembahan ingat-ingatan, bau harumnya akan mengingatkan. Karena ini adalah persembahan api-apian. Nanti ini dibakar, ya, menjadi persembahan api-apian, tetapi bersama dengan anak domba nanti, ya, kalau anak domba itu di mezbah kurban bakaran, roti ini juga mungkin dibawa ke sana. Tapi anak dombanya yang dibakar, rotinya tidak, rotinya akan dimakan oleh imam. Maafkan saya, ya, hanya disebut persembahan api-apian, karena yang dibakarnya adalah kemenyannya. Kemenyannya nanti akan dibakar,
Begitupun domba dibakar, lalu itu disebut sebagai persembahan api-apian untuk rotinya. Ya, inilah sajian juga kepada Yahweh. Kalau ini dikenan Yahweh, berarti sajian ini diterima dan kemudian bisa dimakan nanti oleh Imam Harun dan anak-anaknya. Baik, next. Sekarang kita lanjutkan sedikit lagi ya, saudara. Oke, setiap Sabat harus ditumpuk roti yang baru. Jadi setiap pekan harus ada roti yang baru. Imamat 24 ayat 8. Setiap hari Sabat, ia harus selalu menata roti-roti itu di hadapan Yahweh. Itulah perjanjian selamanya yang diperoleh dari Bani Israel. Oke, jadi setiap Sabat harus diganti dengan roti baru. Roti lamanya buat siapa? Buat Harun dan anak-anaknya. Hanya Harun dan anak-anaknya yang boleh makan roti itu. Imamat 24 ayat 9. Roti-roti itu harus menjadi milik Harun dan anak-anaknya. Dan mereka harus memakannya di tempat kudus, sebab itulah hal yang sangat kudus baginya, yang berasal dari persembahan api-apian bagi Yahweh sebagai ketetapan selamanya. Terakhir, meja roti sajian, MRS ya, meja roti sajian, sorry. Ini jangan diartiin yang sedang diadili ya, jangan ya. Ya. Meja roti sajian ditempatkan di ruang kudus di sebelah utara berhadapan dengan kaki pelita emas yang ada di bagian selatan. Keluaran 26 ayat 35. Ya, ini gambarnya dulu deh, gambarnya dulu. Jadi ini meja roti sajian adanya di sebelah utara, sedangkan pelita emas adanya di sebelah selatan. Tabernakel menghadap ke timur. Kalau menghadap ke timur, di sebelah kiri adalah utara, sebelah kanan adalah selatan. Jadi di sisi utara ada meja roti sajian, di sisi selatan ada menorah, ya, kaki pelita emas. Oke, di sisi yang sebelah barat itu ada mezbah dupa. Nah, jadi ini letaknya begini, ayatnya kita baca. Haruslah kau tempatkan meja roti sajian itu di luar tabir. Apa yang dimaksud di luar tabir? Kalau di dalam tabir yang ada hanya satu alat, yaitu apa? Ya, tabut perjanjian. Tapi di luar tabir ada 3 perkakas besar, yaitu mezbah dupa, kaki pelita, dan meja roti sajian. Jadi meja roti sajian diletakkan di luar tabir. Sebelah mana? Di sebelah utara tabernakel. Sedangkan kaki pelita yang sejajar dengan meja roti sajian itu berada di sebelah selatannya. Jelas ya, Ibu Bapak dan Saudara? Nah, kita nanti akan memasuki B, makna rohani. 1 Romawi, meja, makna rohani dari meja itu sendiri, dari kata meja, itu artinya apa? Yang pertama artinya perkenanan. Kita lanjutkan minggu depan ya, saudara, jangan lupa semangat ya, karena masih banyak hal-hal indah. Sebetulnya di makna rohani ini ada hal-hal indah, tapi ya karena waktunya habis. Jadi saya serahkan kepada Pak Roy, dan Ibu Bapak dan Saudara, saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan gairah Ibu Bapak dan Saudara untuk terus mengikuti PA Tabernakel ini. Saya harap nggak bosen ya. Kalau misalnya penyampaiannya kurang menarik, usul, Pak, sampaikan begini Pak, atau minta apa kayak usul tanya jawab atau apa. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Bapak Yahweh memberkati kita semua dan salam sehat selalu.